Bu Gayatri, monggo. Ya Pak Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala allaka tarikum ba'da ma yuha ilaika wa ta'ikum bihi sadruk Wadairum bihi sadruka ayakulu laula unzila ilaihi kanzun au jaa ma'ahu malak innama anta nasir wallahu ala kulli syai'in wakil. Fala alaka maka boleh jadi engkau tarikun engkau meninggalkan ba'do sebagian ma apa yang yuha diwahyukan ilaika kepadamu wado ikumpih dan sempit dengannya dari doko itu sempit. Sotruka itu dada kamu. An untuk yakulu. Mereka berkata yakulu. Laula tidak unzila diturunkan nazala alaihi atasnya kangzun perbendaraan kanaza itu kekayaan auja atau datang jaa ma'ahu bersamanya malak seorang malaikat. Innama sungguh hanyalah anta kamu nasirun pemberi peringatan dari nazaro wallah dan Allah ala atas kulli segala syai'in sesuatu wakilun pemelihara dari wakala. Jadi maka boleh jadi engkau Nabi Muhammad akan meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu dan dadamu sempit dengannya atau karenanya, karena mereka akan mengatakan mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat. Sungguh engkau hanyalah seorang pemberi peringatan dan Allah adalah pemelihara segala sesuatu. Shadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. فلعلك maka mungkin saja kamu atau mungkin kamu tarikun meninggalkan. Ini namanya apa ini? Ini isim fa'il atau apa nih? Kata benda pelaku aktif.
Kata benda pelaku aktif itu dalam pemaknaan sering seperti kata kerja, bentuk, sedang, akan, atau kebiasaan dalam pemaknaan. Jadi kata benda tapi makna kata kerja. Fala'allaka maka boleh jadi engkau tarikun meninggalkan ba'da sebagian ma apa yang yuha diwahyukan ilaika kepadamu. Wadaiqun dan sempit bihi karenanya soduruka dadamu. Karena yaqulu mereka mengatakan laula kenapakah tidak unzila diturunkan alaihi kepadanya kanzun perbendaharaan kekayaan auja'a atau datang ma'ahu bersamanya malakun malaikat. Innama tidak lain dan tidak bukan anta kamu hai Muhammad nadhirun seorang pemberi peringatan. Wallahu dan Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu wakilun yang dipasrahi. Baik, ini kata la'alla itu sebenarnya litaraji. Biasanya artinya agar mudah-mudahan. Semoga ya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, begitu kan? Iya. Tuh, tapi di sini la'alla itu artinya boleh jadi. Ya, boleh jadi kamu meninggalkan sebagian apa yang diwahyukan kepadamu dan hatimu, dadamu itu jadi sempit karenanya. Karena wahyu itu. Ayyaqulu karena mereka mengatakan laula unzila alaihi kanzun, kenapa kalau Muhammad itu Rasul tidak diturunkan kekayaan kepadanya? Kenapa dia tetap kere, tetap miskin? Oja ma'ahu mana, kenapa tidak didatangkan saja malaikat bersama dia? Nah, jadi ini sebenarnya maknanya la'alla di sini adalah pesannya. Pesan agar jangan meninggalkan apa yang Allah wahyukan. Meskipun sedikit atau sebagian, ya, jangan pernah takut dengan cercaan orang-orang musyrik. Sebenarnya kamu mau tinggalkan itu, pertanyaan yang isinya jangan. Ya, itu namanya tuh khobar, ya, berita, tapi yang dimaksud adalah larangan. Jadi apa maksudnya? Janganlah kamu meninggalkan sebagian apa yang Allah wahyukan kepadamu. Ya. Jangan pula hatimu merasa sempit, dadamu merasa sempit karena mereka mengatakan, oh Muhammad mengaku saja sebagai Rasul. Kalau dia mengaku sebagai Rasul, kenapa tetap miskin? Ya, kenapa tidak juga diturunkan malaikat kepada Muhammad supaya dia bersaksi dan kita bisa mendengarkan atau melihat malaikat itu? Ya, jangan kamu tinggalkan wahyu itu. Ya. Itu sebenarnya, ya. Nah, maka Allah katakan innama anta nadhir. Muhammad harus diingat, ya. Kami itu hanya pemberi peringatan aja. Jadi bukan kalau Nabi itu harus kaya. Enggak, itu salah, itu logika yang keliru. Bukan kalau Nabi itu untuk memastikan kebenarannya dengan cara Nabi itu memperlihatkan malaikat. Enggak ada itu, malaikat enggak bisa dilihat. Ya. Nah, kalau mereka tidak percaya, tugas Nabi Muhammad itu bukan menjadikan mereka percaya. Tugasnya adalah memberikan peringatan. Kalau mereka itu menentang, mereka itu bersikap kasar, pasrahkan itu segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah katakan wallahu ala kulli syai'in wakil. Ya, Allah atas segala sesuatu
wakil maha dipasrahi. Gitu ya. La'alla bisa juga artinya adalah pertanyaan. Apakah kamu gitu. Seperti begitu ya. Apakah kamu akan meninggalkan sebagian apa yang diwahyukan kepadamu? Apakah pula hati kamu akan menjadi sempit, dada kamu menjadi sempit karena mereka mengatakan, kenapa sih? Ya, kenapakah tidak diturunkan kepada Muhammad kekayaan, perbendaharaan harta? Ya, kenapakah tidak juga diturunkan bersama Muhammad seorang malaikat? Ya, itu pertanyaannya begitu tuh. Nah, ini namanya istifham yuradu bihi yuradu bihi an-nafyi wan nahi. Ya, yang dimaksud adalah menafikan dan melarang. Jadi artinya apa? Jangan kamu tinggalkan wahyu. Jangan kamu tinggalkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Ya, sehingga kamu tidak menyampaikan Al-Quran ini kepada orang-orang musyrik. Ya, jangan pula kamu merasa enggan, merasa sempit dada kamu untuk membacakan Al-Quran kepada mereka. Baca saja. Kenapa pakai pertanyaan itu? Pakai la'alla itu? Supaya difahami bahwa ini larangannya luar biasa. Jangan sampai. Ya. Yang kedua namanya ighra. Ighra itu semacam ini ya, semacam motivasi yang menggiurkan untuk menjalankan pesan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar jangan mempedulikan kata-kata orang-orang musyrik. Ya, yang tidak benar, ya kata-katanya jauh dari logis. Kata-kata mereka itu jauh dari benar, jauh dari kebenaran. Ya. Untuk mengukuhkan bahwa apa yang diterima oleh Nabi Muhammad dari Jibril, dari Allah itu adalah wahyu. Ya, wahyu yang sempurna. Entah orang kafir, orang musyrik itu ridho dengan Al-Quran atau tidak ridho, bacakan saja. Nah, karena pekewuh menghadapi orang musyrik itu nggak ada gunanya, bacakan saja karena mereka memahami bahasa Al-Quran, karena mereka berpikir dan bisa mencerna apa yang dimaksud oleh Al-Quran. Dan apakah Nabi Muhammad SAW akhirnya meninggalkan sebagian wahyu dari Allah? Ya enggak. Kenapa? Karena itu dosa dan Nabi Muhammad itu terhindar dari dosa. Namanya maksum. Maksum itu terjaga dari dosa. Ya, tidak mungkin Nabi Muhammad itu berkhianat sehingga tidak menyampaikan wahyu Allah. Enggak ada. Ya. Menyembunyikan wahyu karena khawatir nanti dicemooh, nanti dilecehkan. Nabi Muhammad kemudian tidak menyampaikan wahyu Allah, nggak ada itu, nggak mungkin. Ya, baik itu di ayat 12 ya. Sekarang kita di ayat 13. Am yaquluna iftara. Ya, ada Bu Ana kah? Oke, Bu Eva. Oh, Bu Eva menyimak. Baik, Ustadz. Baik, Ayo, Ustadz. silakan. Silakan. Ayat 13 ya, Ustadz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
am yakulu naftaroh kul fa'tu bi ashri suwarim mithlihi muftarobatim Muftaroya. Ya itu Bu. muf ya Muftaroyatim. muftaroyati waz'u manis tata'tum min dunillah In kuntum. manis tata'tum min dunillahi in kuntum sadikin. Iya. Am Am. ataukah yakuluna akar katanya koala mereka mengatakan iftarohu tuh iftarohu paroya membuatnya kul dari kola katakanlah fa'tu fa maka datangkanlah bi asri dengan 10 surah mithlihi semisal muftaroyatin yang dibuat-buat itu waj'u dan panggillah mani siapa manis tak tum siapa yang bisa atau siapa yang sanggup min tidak diterjemahkan dunillahi selain Allah in kuntum jika kalian shodikin orang-orang yang benar. Ya. Apakah mereka mengatakan dia membuat-buat itu maksudnya Al-Quran, katakanlah maka datangkanlah dengan 10 surah semisalnya dengan Al-Quran yang dibuat-buat itu dan panggillah atau ajaklah siapa yang sanggup. Hanya Allah siapa yang sanggup selain Allah. Hanya Allah yang sanggup maksudnya. Jika kalian adalah orang-orang yang benar. Shadaqallahul adzim. Am yaquluna iftarah قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ataukah yaquluna mereka mengatakan iftarahu Muhammad atau dia telah membikin Al-Quran. Atau apakah mereka mengatakan Muhammad telah membikin Al-Quran? Iftara itu dari kata fara ya, fara firya itu membikin satu kedustaan. Ya, jadi dia berdusta atas nama Allah. Membikin Al-Quran. Dikatakannya ini dari Allah padahal bukan dari Allah. Apakah mereka mengatakan bahwa Muhammad telah berbohong menciptakan Al-Quran? Telah berbohong bahwa Al-Quran itu dari Allah? Apakah mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu ciptaan Muhammad? Baik, qul katakanlah ya Muhammad fa'tu.
Kalau begitu datangkanlah bi'asyri suwarin. Bi-nya tidak usah terjemah ya Bu. Datangkanlah 10 surat. Berarti siapa yang ditantang nih? Yang ditantang adalah para sastrawan yang punya stok puisi. Biasanya sastrawan dulu itu stok puisinya bisa ratusan. Ya. 10 surat saja mislihi semisal Al-Quran. Muftarayatin yang dibikin-bikin, yang dikarang-karang. Ya, kalian katakan ini Muhammad karangan, ini Al-Quran karangan Muhammad. Coba kalian bikin 10 surat. Ya, dengan gaya bahasa bobot yang semisal Al-Quran. Wad'u dan panggillah man orang yang istata'tum. Tumnya tuh artinya kalian mampu. Siapa yang kalian bisa yang mampu kalian panggil? Panggil min dunillahi selain Allah. Ya, kalau punya kawan-kawan dari UFO sana, dari jin misalnya, silakan. In kuntum shodiqin, jika kalian benar. Ini namanya tahaddi ya. Namanya apa? Namanya tahaddi. Tahaddi itu namanya tantangan ya. Tahaddi. Ya. Tulisannya gitu. Tahaddi. Tantangan. Jadi Al-Quran menantang. Coba. Ya. Jadi yang ditantang siapa? Yang ditantang bukan orang Indonesia. Orang Indonesia mana bisa. Ya, para sastrawan yang fase, yang itu. In kuntum shadiqin, jika kalian jujur, kalian benar, coba bikin. Baik. Sekarang ayat berikutnya. Karena kan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir itu melecehkan Nabi Muhammad. Ya, mereka mengatakan Muhammad bohong, itu Quran itu dia sendiri, dia karang gitu. Ya, kalau kalian berpendapat Quran itu Muhammad yang ngarang, kan sama-sama tidak sekolah, coba. Ya. Datangkan 10 surat yang semisal Al-Quran. Ya. Namanya tahaddi itu. Ditantang oleh Al-Quran. Bisa ya? Nggak bisa. Ya, sampai sekarang. Sampai kiamat nggak akan ada yang bisa menandingi bahasa Al-Quran. Nah, baik, sekarang di ayat 14. Ayat 14. Mana nih Bu Nining? Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmillahi wa alla ilaha illahu fahal antum muslimun. Fa'ilam, maka jika tidak, yastajibu, mereka memperkenalkan lakum pada kalian, fa'lamu, maka ketahuilah annama, bahwasanya unzila, diturunkan biilmillah, dengan ilmu Allah, wa alla, dan bahwa tidak ada, la ilaha, tidak ada Tuhan, illa huwa, selain dia. Fahal, maka apakah antum, kalian,
muslimun, orang-orang yang berserah diri. Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri masuk Islam? فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. Fa'illam, maka jika tidak, yastajibu, mereka dapat merespon, ya, menjawab, lakum, kalian, fa'lamu, maka ketahuilah oleh kalian, annama, hanya saja, unzilah, Al-Quran diturunkan bi'ilmillahi, dengan ilmu Allah. Jadi nggak mungkin manusia bisa begini lah, ya nggak mungkin. Ya. Wa'an, dan bahwasanya la ilaha, tidak ada yang berhak disembah. Begitu Bu Nining cara menerjemahnya. Ya. La ilaha, tidak ada yang berhak disembah, gitu. Illa huwa, kecuali dia. Karena asalnya la ma'buda bihaqqin, gitu asalnya. Ya. La ma'luha bihaqqin, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang disembah dengan hak, dengan benar, itu. Illa huwa, kecuali dia. Fahal, maka apakah antum, kalian, muslimun, pasti bisa berserah diri, pasti bisa Islam. Ya, ini namanya masih tahaddi, ya. Jadi kata Allah, kalau mereka tidak bisa memenuhi tantangan untuk mendatangkan 10 surat saja, ya, kalian harus tahu Quran itu bukan karangan Muhammad, nggak mungkin. Ya, itu diturunkan dengan ilmu dari Allah. Satu, ya. Terus yang kedua, ketahuilah bahwa kalian tuh nyembah berhala begitu kuatnya, nggak ada sesembahan yang disembah secara benar, secara hak, kecuali Allah. Nggak ada sesembahan yang benar disembah kecuali Allah saja. Kalau kalian menyembah Allah baru benar, menyembah selain Allah tidak benar. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Fahal antum muslimun? Oh, ya, jadi mestinya kalau kalian kan tadinya ngejek, ya. Kalian membikin stigma bahwa Quran ini karangan Muhammad. Ya udah, kamu bikin 10. Kalau satu Quran tidak bisa 10 surat. 10 surat tidak bisa, 1 surah saja. Dia 23 ya, surah Al-Baqarah. Ya, 1 surat saja. Kalau tidak bisa, dan pasti tidak bisa. Allah memastikan itu. Fa ilam taf'alu wa lam taf'alu, di Al-Baqarah ayat 23 tuh. Gak bakal bisa. Jadi karena kalian ditantang dan kalian membisu, kalian tidak bisa memenuhi tantangan itu, ya. Jadi kalian mesti menerima 3 hal. Pertama, mesti memahami bahwa Al-Quran itu bukan karangan Muhammad, dia diturunkan dengan ilmu Allah. Ya. Yang kedua, kalian menyembah selain Allah itu keliru.
Ya, mestinya kalian menyembah yang menurunkan Al-Quran yang kalian tidak mampu untuk menciptakan 10 semisalnya. 10 surah semisal Al-Quran. Tuh, yang keempat, mestinya kalian itu masuk Islam. Tapi kalian nggak bisa. Mestinya kalian tuh malu. Ya, kalau kalian menghargai otak kalian, mestinya kalian beriman. Mestinya kalian itu mau masuk Islam. Ya, jadi dari ayat 12 sampai 14 ini beberapa pelajaran yang bisa diambil antara lain adalah wajibnya menyampaikan wahyu Allah. Ya, dengan sempurna tanpa dikurangi sedikit pun. Ya. Atau wajibnya menyampaikan wahyu Allah itu dengan perasaan yakin, dengan bangga, jangan ada malu, jangan ada takut, ya. Itu satu ya. Terus yang kedua, itu ayat 12 itu, ayat 12 itu inti pokoknya adalah larangan bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembunyikan sebagian wahyu Allah karena ewuh pekewuh terhadap orang kafir. Dan pernyataan yang memberitakan bahwa tidak mungkin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam khianat, tidak menyampaikan wahyu seutuhnya karena ewuh pekewuh, karena khawatir mereka mengatakan hal-hal yang menyakitkan. Ya, dia Muhammad bohong. Ya, kalau dia sebagai nabi pasti dia kaya. Kalau dia sebagai nabi pasti diturunkan ada malaikat turun yang mengiringinya. Mana itu nggak ada. Ya. Jadi tidak mungkin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyembunyikan wahyu. Ya, karena itu bertentangan dengan ismatur Rasul, ya, keterjagaan Rasul dari berbuat dosa. Maksum Rasul itu terjaga dari berbuat dosa. Baik, terus berikutnya adalah perintah untuk tidak ewuh pekewuh. Perintah untuk tidak bahasa kitanya apa sih? Perintah untuk tidak memberikan toleransi sedikit pun kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik dalam urusan menyampaikan kebenaran, menyampaikan ajaran Al-Quran. Jangan, waduh, ini kalau dikatakan ini dari Al-Quran mereka mental. Jadi harus dicari nih padanannya nih dalam buku orang Barat misalnya. Ini nih, orang Widya Iswara mau kasih training kepada para pegawai, para karyawan. Ini mereka nih gelagatnya nih orang-orang yang sekuler, tapi pelatihnya, trainernya maunya semuanya dari Al-Quran. Tapi karena malu mengatakan ini dari Al-Quran, dicari sumbernya dari yang bukan dari Al-Quran. Ya, itu salah seperti itu. Telah melakukan ketidakjujuran. Jujur saja ini dari Al-Quran. Ya, kenapa? Ya, Al-Quran itu dahsyat. Ya, sementara Barat kembali kepada Quran, kita kembali ke Barat yang keliru. Nah, ya. Jadi jangan takut dibully, takut dicaci, takut dilecehkan ketika kita memperkenalkan atau menyampaikan Al-Quran. Ya, Al-Quran ini memang harus disampaikan. Ya, harus ditawarkan. Siapa mau belajar, harus begitu. Ya, kalau tidak, ya keliru apa saja ditawarkan. Kenapa Al-Quran tidak ditawarkan? Ya, terus berikutnya adalah tantangan Allah kepada masyarakat Arab. Ya, khususnya adalah para sastrawan yang memiliki stok puisi prosa
ya esai untuk mendatangkan atau memberikan 10 surat yang semisal Al-Quran dalam berbagai tema dan gaya bahasa. Jadi tantangan ini untuk apa ini fungsinya? Fungsinya untuk menyatakan atau membuktikan keaslian Al-Quran atau tidaknya. Kalau ada yang bisa mengungguli Al-Quran, berarti Al-Quran itu tidak asli. Tapi kalau tidak ada, semua sepi, semua kicek, tidak ada yang mau bicara, tidak ada yang mau menanding, ini saya bikin 10 surat atau 1 surat semisal Al-Quran. Nah, itu jelas ya, Al-Quran ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi maka Allah katakan fa illam yastajibu lakum, kalau mereka tidak bisa memenuhi tuntutan kalian, ya fa'lamu annama unzila bi'ilmillah, maka ketahuilah Al-Quran itu tidak ada dan itu tidak bukan diturunkan dengan ilmu Allah. Ya, wala ilaha illahu. Dan ini tingkatannya adalah tingkatan Tuhan yang berhak disembah. Ya, bukan manusia yang bisa menciptakannya. Ya, terus yang berikutnya adalah tentang bahasa Arabnya wujuhul i'jaz, wujuhu i'jazil Quran. Nah, macam-macam mukjizat Al-Quran itu banyak ya, diantaranya adalah mukjizat retorika, mukjizat sastra atau yang disebut dengan balaghah, adab, dan fasahah, ya kefasihan bahasa Al-Quran. Ya, karena fasahahnya Al-Quran, maka Al-Quran mudah dihafal. Apakah bukti ya seluruh dunia menghafal Al-Quran? Ya, jadi Al-Quran dihafal oleh umat Islam, di sebagian umat Islam di seluruh dunia. Seluruh dunia ada saja di setiap negara orang-orang Islam yang menghafalkan Al-Quran. Dan itu mudah ya karena fasahahnya Al-Quran. Terus yang berikutnya adalah mukjizat Al-Quran karena mencakup berita-berita yang gaib, berita-berita tentang akhirat, tentang jin, tentang malaikat, tentang makhluk-makhluk Allah yang ada di langit, tentang surga, tentang neraka, tentang alam kubur, ya, tentang syaitan yang menggoda dan seterusnya. Terus mukjizat Al-Quran juga berkenaan dengan hukum-hukum syariat. Lihat tuh, rinci sekali dalam Al-Quran itu hukum itu. Nah, hukum-hukum dan hukuman-hukuman. Ya. Mukjizat-mukjizat Al-Quran juga mencakup mukjizat-mukjizat ilmiah yang zaman dulu tidak difahami, itu ayat-ayat Al-Quran sekarang bisa difahami. Karena apa? Karena ternyata apa yang dikatakan Al-Quran itu benar. Misal bintang yang tidak bisa terlihat, tetapi itu menyapu bintang-bintang yang ada di sekelilingnya. Zaman itu nggak difaham, nggak tahu orang. Sekarang manusia tahu lah kalau itu black holes. Terus tentang misalnya gunung itu berjalan seperti awan, ya itu ada ilmunya sendiri ya tentang pergerakan bumi. Tentang bintang-bintang itu bersinar dengan dengan bahan bakar yang ada di dalamnya. Itu udah bahasa Quran, itu baru difahami di abad-abad yang modern seperti sekarang ini. Ya itu namanya apa tuh? Mukjizat ilmiah Al-Quran. Ilmu tentang ilmu bedah ya. Ilmu tentang penciptaan manusia, banyak. Itu namanya ijaz ya, ijazul Quran. Baik, saya kira sampai di sini dulu tuh ya, karena besok kita sudah
tema yang berbeda ini. Ya, kalau di ayat 15, 16 ini temanya sudah beda ini. Ya, temanya itu tentang tujuan hidup manusia. Kalau manusia hidupnya hanya untuk dunia saja, dia tidak akan memperoleh akhirat. Ya, berbeda dengan orang hidup tujuannya akhirat. Ya, dunia akan dapat. Nah, ini namanya apa? Ini namanya wawasan. Ya. Namanya wawasan. Orang kalau wawasannya akhirat itu, ya di mobil tuh tidak akan ngomong makanan terus. Ini sepanjang jalan. Dari mulai duduk begitu lihat, aduh, biksu apa segala, wah bicara seru banget. Ya, bicaranya makanan saja karena wawasannya wawasan perut aja. Berapa jam? 2 jam, 3 jam, 4 jam. Ya di mobil ngomongnya makanan aja. Ngomongnya tentang kuliner saja. Nggak ingat-ingat akhirat. Bukan di mobil itu banyak zikir, banyak istighfar, banyak baca Quran. Ngomongnya dunia terus. Ya, kenapa? Karena wawasannya wawasan dunia aja. Wawasan akhiratnya nggak ada. Baik. Intermezzo Ibu. Baik, saya kira itu Bu Nini, Bapak Ibu. Ya, Ustaz. Jadi besok ayat 15 Ya. dengan judul tentang tujuan hidup manusia. Ya. Ya, baik Ustaz, terima kasih banyak. Jazakallahu khairan katsiran. Ya. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir. Ini mau bertanya Pak Ustadz, masih boleh? Silahkan. Pak Ustadz, semenjak Pak Ustadz bilang bahwa pertanyaan itu bukan untuk dijawab, kemudian tidak sederhana, saya mencoba mendownload peran-peran istifham. Tapi saya tidak terlalu banyak mengerti Pak Ustadz, kecuali yang dicontohkan aja oleh tulisan itu, bahwa istifham itu bisa ada yang celaan, ada yang tadi nafi, ya, kemudian yang saya baca itu ada yang pertanyaan memang untuk dijawab, ada yang itu peringatan. Masya Allah Pak Ustadz. Jadi saya setiap ada kalau membaca ada pertanyaan itu tidak seperti sebelum-sebelumnya. Ada pikiran kok jadiin pertanyaan gitu ya, sesuatu yang bagaimana rahasia di balik pertanyaan. Tapi untuk yang tadi Pak Ustadz, yang saya download Pak Ustadz, fa'alaka itu tidak termasuk dalam pertanyaan. Tadi Pak Ustadz kan menjelaskan bisa jadi berupa pertanyaan, dan Masya Allah setiap pertanyaan punya makna yang beda-beda tadi yang Pak Ustadz jelaskan. Itu apakah memang luas sekali lingkup pertanyaan Pak Ustadz? Karena saya bisanya paham setelah dijelaskan satu ayat, tapi ketemu ayat yang lain tidak bisa menyimpulkan ini pertanyaannya berbentuk peringatan, celaan, atau penafikan, atau bagaimana kita belajarnya itu. Ya, saya ini kan mengajarkan cuma baca doang nih Bu. Jadi la'alla itu dia bilang ini ya. Dia bilang fala'allaka, kelihatan? Kelihatan, Ustaz. Kelihatan ya. Fala'allaka huna lil istifham al-inkari. La'alla di sini adalah pertanyaan yang sifatnya mengingkari. Alladzi yuradu bihi nafyu awin nahyu. Yang dimaksud di sini adalah menafikan dan melarang. Maksudnya tidak mungkin Nabi Muhammad khianat, dan hai Muhammad jangan kamu khianat. Artinya la tatruk, jangan kamu meninggalkan sebagian wahyu dan seterusnya. Itu. Oke. Jadi artinya ada lagi selain dari istifham yang sifatnya sangat sangat mengalir gitu ya, maknanya nih Ustadz ya, dan
baru kita ketahui setelah kita mengerti dalam bahwa ini adalah kalimat yang bunyinya tidak larangan gitu ya, larangan. Jadi kalau dalam bahasa sehari-hari, la'alla sih la'alla itu kalau kita yang ngomong bahasa Arab sehari-hari, la'allaka ta'ti, la'alla biasanya la'alla itu artinya mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Jadi bukan artinya mudah-mudahan kamu datang, enggak. Apakah bisa kamu datang? La'alla. La'allaka misalnya la'allaka la ta'ti. Boleh jadi kamu nggak datang ya. Jadi satu penilaian. Jadi tergantung. Biasanya sih dilihat dari intonasi ya. Tapi ini karena dalam bentuk tulisan, kita nggak tahu intonasinya seperti apa. Yang mengetahuinya adalah orang yang rasanya sudah terasah. Namanya dzauq dalam sastra. Dzauq itu rasa bahasa. Jadi bahasa itu ada rasanya. Aduh, gimana lagi nih, Bu? Kalau udah bicara sastra udah dalam deh, Bu. Iya, oh iya Pak Ustadz, karena saya kepo gitu. Aduh, ini banyak semenjak Pak Ustadz bilang bahwa pertanyaan itu bukan untuk dijawab gitu ya. Ya, yes or no question gitu ya, atau yang sifatnya ya akhirnya saya mencari tahu dan ternyata itu tidak spesifik ayat berbeda, tidak ada rumusan bahwa ayat ini isinya larangan dan ketemu lagi akan berisi larangan lagi, tidak begitu walaupun dia menggunakan awal tanya hamzah. Ya baik Pak Ustadz, sedikit-sedikit saya paham bahwa ada lagi fala'allaka yang artinya mudah-mudahan tapi tidak mudah-mudahan sebetulnya ya. Boleh jadi atau menanyakan atau melarang. Syukran Pak Ustadz. Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Dan kita tutup ya. Kita tutup kelasnya dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Syukran Pak Ustadz Bu Nini. Afan. Syukran Pak Ustadz. Syukran Bu Nini. Afan. Baik ya, saya